Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Fadila Munmaina dengan NIM 1814080021. Kali ini kita akan membahas tentang materi fluida dalam sistem biologi. Untuk pembahasan pertama, marilah kita ketahui apa itu fluida. Jadi, fluida itu sesuatu yang dapat mengalir sehingga sering disebut sebagai zat alir. Adapun fluida dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu fluida statis disebut hidrostatis dan fluida dinamis disebut hidrodinamis. Selanjutnya, fluida pada darah. Pada sistem peredaran darah adalah sistem yang memanfaatkan mayoritas fluida. Dalam sistem peredaran darah, peran viskuisitas fluida sangat penting sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia. Adapun perbedaan atau perubahan viskuisitas fluida, misal darah disebabkan oleh makanan atau material yang masuk dalam tubuh manusia. Selanjutnya, jika peredaran darah ini terganggu, maka sistem yang lain pula akan terganggu. Kekuatan atau energi persatuan waktu yang dipakai untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh didapat dari jantung. Jadi, jantung merupakan mesin penghasil energi bagi sistem peredaran darah. Sebagai medium tempat mengalirnya darah pada manusia adalah pembuluh darah tersebut. Selanjutnya, macam-macam jenis darah. Massa jenis darah. Rumusnya yaitu P sama dengan M per V. Massa jenis darah sebagaimana fluida homogen lainnya dapat bergantung pada faktor lingkungan, yaitu suhu dan tekanan. Satuan sistem internasional untuk massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Berikut tabel massa jenis. Selanjutnya, aliran darah sebagai fluida dinamis. Pertama, persamaan Bernoulli. Bernoulli menjelaskan fenomena fluida dengan meletakkan beberapa syarat terhadap fluida yang dikaji, yaitu fluida tidak viskos yang mengalir stasioner. Yang kedua, viskositas fluida, yaitu darah yang lebih cair biasanya lebih mudah mengalir. Ada 5 yang mempengaruhi, yaitu volume hematokrit, kedua kadar protein plasma, ketiga suhu tubuh, keempat kecepatan aliran darah, kelima diameter pembuluh darah. Yang ketiga, hukum Poiseuille. Penelitian mencoba melihat pengaruh perbedaan tekanan luas penampang pembuluh terhadap lajunya darah. Yang keempat, kerja jantung. Proses sirkulasi darah manusia terjadi dengan adanya kontraksi otot jantung. Selama proses berlangsung, jantung melakukan kerja sebesar W. Pada fase istirahat, tekanan biasanya adalah 80 mmHg. Karena melakukan kerja, jantung juga dikatakan mempunyai daya. Daya yang merupakan laju pemakaian energi oleh jantung yang sebanding dengan volume darah yang dipompa tiap waktu pada tekanan konstan yang disebut dengan P. Selanjutnya, tekanan darah dan pengukurannya. Tekanan hidrostatis darah adalah tekanan hidrostasis oleh jantung yang terdiri dari pembuluh arteri otak yang berlangsung saat jantung berkontraksi sehingga darah terpompa keluar jantung dan mengalir ke otak. Adapun besaran tekanan darah yaitu sphygmomanometer. Yang keenam, hipertensi dan penyakit radiovaskular. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu lampu merah yang jelas dalam mengindikasi adanya masalah dalam jantung dan pembuluh darah manusia. Adapun jenisnya yaitu sistol, diastol, dan tekanan nadi. Selanjutnya, fluida pada burung yaitu drag force, gaya hambat udara. Yang kedua, beda tekanan akan menghasilkan gaya angkat pada burung yang besarnya F1 kurang F2 sama dengan P1 kurang P2 kali A. Begitupun dengan yang pertama yaitu FD sama dengan Q sama dengan AV. Yang ketiga, gaya berat yaitu gaya tarik gravitasi bumi. Yang keempat, gaya dorong yaitu gaya yang mendorong burung bergerak maju. Gaya tersebut dihasilkan melalui kepekan sayap yang bergerak seperti angka 8. Jika dilihat dari samping, kepala sayap menghasilkan suatu pusaran udara yang dapat memberikan suatu dorongan bagi burung untuk bergerak maju di udara. Besar kecilnya gaya dorong sangat bergantung pada kekuatan otot. Aplikasinya yaitu pada parade burung terbang dan atraksi pesawat Jupiter. Dua itulah yang menjadi aplikasi pada burung.
Yang kedua, kontinuitas pada ikan sumpit. Pertama, bentuk tubuh. Bentuknya dari ujung moncong hingga sirip punggungnya hampir lurus. Warna ikan ini adalah putih keperakan dengan punggungnya memiliki garis hitam. Biasanya terdiri dari 5 sampai 7 garis. Memiliki mulut dengan bentuk protraktil dengan rahang bawah yang menonjol keluar dan ukuran tubuhnya sekitar 5 sampai 10 cm. Biasanya kecil. Yang kedua, habitat. Sering ditemukan di Asia Tenggara, Indonesia, Kepulauan Solomon, dan lainnya. Yang ketiga, pertahanan hidup. Pertahanan hidup ini yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. Yang kedua, air yang berada di dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Yang ketiga, air akan melewati saluran di rongga mulutnya. Yang keempat, lidah ikan yang berfungsi sebagai katup akan melesetkan air dengan kuat menuju targetnya. Fotosintesis pada tumbuhan yang pertama, proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik CO2 dan H2O. Pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari disebut dengan fotosintesis. Dengan persamaan reaksi kimia berikut ini, yaitu 6 CO2 tambah 6 H2O, yaitu C6H12O6 tambah 6O2 pigmen. Fotosintesis. Selanjutnya, fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri atas 2 fase. Fase pertama, reaksi fotokimia, reaksi fotolisis, reaksi Hill, reaksi fotofosforilasi, reaksi terang. Reaksi ini berlangsung di grana dan membutuhkan cahaya. Energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk. Yang kedua, fase 2 yaitu reaksi termokimia, reaksi fiksasi, reduksi CO2. Reaksi gelap. Reaksi ini berlangsung di stroma dan seringkali disebut reaksi gelap karena reaksi ini dapat berlangsung tanpa adanya cahaya, walaupun tidak harus berlangsung. Selanjutnya, evolusi fotosintesis. Evolusi fotosintesis, bukti-bukti geologis untuk evolusi fotosintesis ini sangat sedikit karena fotosintesis merupakan proses biokimia yang melibatkan protein dan molekul-molekul organik lain yang cepat mengalami dekomposisi. Nah, adapun ayat yang terhubung dalam materi ini yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 164, yang mana artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu bisa hidup. Sesudah hidup di bumi, sesudah mati keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apapun yang kita pelajari menjadi ladang pahala dan mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum, sampai